ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Halo, selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan diferensial linear order 2 homogen yang akan diajarkan oleh saya, yaitu Mia Yolanda Siregar, yaitu mahasiswa PPL Unimed 2020. Jadi saya akan mengajarkan di kelas Dikmat G Stambuk 2017. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya, semoga setidaknya kalian paham dengan materi ini ya, untuk membahas soal. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas soal mengenai order 2 linear homogen ya. Nah, soal yang akan kita bahas itu mengenai akar real berbeda dan akar kompleks. Oke, bakalan gampang ya. Maka dari itu, yuk kita bahas. Oke, kita masuk ke soal mengenai akar real berbeda ya. Di sini katanya tentukan solusi umum persamaan diferensial order 2 dari Y double aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Yuk langsung kita jawab. Oke. Coba kita lihat persamaannya. Di situ ada Y double aksen, berarti itu adalah menandakan ordo 2 ya. Double aksen turunan yang kedua. Kemudian ada Y aksen turunan yang pertama dan Y aja yang gak ada turunannya. Nah, maka itu kita buatlah persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini, yaitu ubahlah yang Y menjadi R sesuai dengan turunannya masing-masing. Berarti tadi kalau misalnya Y double aksen turunannya 2 gitu ya, turunan yang kedua, maka kita bisa ubah Y nya menjadi R ya, R pangkat 2. Oke, kemudian dikurang dengan 5R gitu ya. Oke, 5R ditambah 6 ya. Oke, ditambah 6 aja sama dengan 0. 6 aja ya, tidak ada turunannya, maka dia berupa konstanta aja. Nah, setelah itu maka itu merupakan apa? Itu persamaan kuadrat kan. Jadi kalau kita mau ambil akar-akarnya, maka kita faktorkanlah dia. Nah, coba kita lihat. Di situ jika dikalikan dia hasilnya adalah 6. Dan ketika dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya min 5. Ayo, berarti 2 dan 3 ya. Oke, 2 dan 3 biar min 5 berarti min 2 dan min 3. Oke, ya pas ya, positif 6 kalau dikalikan. Nah, berarti R ya, berarti R dikurang 2 dikali R dikurang 3. Oke, mendapatkan akar-akar R1 sama dengan 2 atau R2 sama dengan 3. Dapat deh akar-akarnya ya, dapat kita R1-nya dan R2-nya. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu apa? Bentuk umumnya dari akar-akar real berbeda. Apa solusi umumnya? Yaitu Y sama dengan C1E pangkat R1T ditambah C2E pangkat R2T. Nah, maka kita substitusikanlah langsung nilai dari R1 dan R2-nya yang merupakan akar-akar persamaan dari ordo 2 tersebut. Maka kita masukkanlah ke solusi umumnya. Kita gantikanlah R1 dan R2-nya, yaitu yang udah kita dapatkan R1-nya 2 dan R2-nya 3. Oke, kita susi-susikanlah itu. Kita masukkan ya. Y sama dengan C1 E pangkat, oke, R1-nya 2 berarti 2T ditambah C2 E pangkat R2-nya adalah 3 berarti E pangkat 3T. Gitu deh. Gampang kan? Maka solusi umum dari persamaan diferensial order 2 tersebut adalah Y sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Seperti itu ya. Oke.
Masuk kita ke contoh lanjutannya berupa ada tambahan syarat nilai awalnya. Jadi di situ ada informasi tambahan Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Yuk kita selesaikanlah persamaan diferensialnya ya, solusinya. Nah maka kita berangkatlah dari solusi umum yang udah kita dapatkan tadi, yaitu Y sama dengan C1E pangkat 2T ditambah C2E pangkat 3T gitu ya. Karena sudah dapat solusi umumnya ya tadi, maka kita cari solusi khususnya ya. Nanti kita cari nilai C1 dan C2 gitunya ya kan. Oke, kita substitusikan dengan syarat yang pertama, Y0 sama dengan 0. Nah maka Y-nya kan udah dapet tuh, yaitu solusi umumnya, dan 0 itu sebagai T-nya ya. Oke, maka kita gantikanlah atau substitusikan 0 ke T dalam fungsi Y. Nah, oke, langsung aja C1E pangkat 2 dikali 0 ditambah C2E pangkat 3 dikali 0 sama dengan 0 ya. Oke, nah maka kita selesaikanlah. Di situ ada 2 dikali 0 ya. E pangkat 2 dikali 0, ada juga E pangkat 3 dikali 0. Hasilnya berapa? Berarti kan sama aja dengan E pangkat 0 dan nilainya itu 1. Maka kita bisa selesaikan C1 kali 1, maka C1 ditambah C2 dikali 1 C2 gitu ya, sama dengan 0. Nah dapatlah kita persamaan yang pertama. Oke, ada gelombang-gelombang cinta, pemisah jarak di antara kita ya. Nah, maka kita masukkanlah syarat yang kedua, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1 ya. Oke. Nah, maka kita substitusikanlah 0-nya ke turunan yang pertama. Nah, maka turunan yang pertama udah dapat nggak kita? Belum ada. Maka harus kita cari dulu turunan yang pertama, baru kita substitusikan. Oke, kita carilah dulu turunannya ya, Y aksennya. Maka kita turunkan, berarti Y aksen sama dengan, kita turunkanlah di situ. Ada apa? Ada C1, maka dia tetap aja ya. Baru kita lihat ada E pangkat 2T, maka kita turunkanlah E pangkat 2T-nya. Ketika ada fungsi E pangkat U ya, ada fungsi di atasnya perpangkatannya, maka turunannya adalah kita turunkan dulu U aksen dikali E pangkat U, itu tetap. Oke, kita masukkanlah ke sini. Nah maka C1 itu kan tetap kita anggaplah sebagai koefisien, maka kita turunkanlah E pangkat 2T-nya ya. Nah turunan 2T adalah 2 ya, 2C1E pangkat 2T tetap. Oke, kemudian ditambah dengan turunannya ada berapa tuh? Itu 3C2E pangkat 3T. Nah dapat kita turunannya, maka langkah selanjutnya apa? Kita masukkanlah informasi tambahannya, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1. Syarat awalnya. Nah maka kita substitusikan lah langsung ya kan, kita substitusikan 0 ke dalam fungsinya, gantikanlah yang ada T jadi 0, maka 2C1E kali 2 kali 0 ditambah 3C2E pangkat 3 dikali 0. Nah sama dengan 1 nilainya kan, iya sama dengan 1. Nah maka langsung aja kita hasilkan yuk. 2 dikali 0, 0. Berarti E pangkat 0 adalah dan E pangkat 3 0 adalah 1. Nah maka kita bisa hasilkan langsung, yaitu 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 1. Didapatkanlah persamaan yang kedua. Oke, jadi dari persamaan tersebut maka bisa kita eliminasikan ya. Tapi kita sekarang pakai eliminasi saja. Yuk kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Tadi kita dapatkan persamaan 1 C1 tambah C2 sama dengan 0. Yang kedua 2C1 tambah 3C2 sama dengan 1.
Kita eliminasikan, yang di atas kita kalikan 2 ya. Yang di bawah tuh C1 nya biar mati. Kalikan 2 dan kalikan 1. Nah, maka kita kalikanlah dia dulu ya. Kita kalikan. Maka itu menjadi 2C1 ditambah 2C2 sama dengan 0. Nah, yang di bawah tetap ya 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 1. Nah, maka kita hasilkanlah dia, kita kurangkan, maka yang habis adalah 2C1 nya ya. Oke, sama-sama dikurangkan, kemudian dihasilkanlah min C2 ya, karena 2 dikurang 3 adalah min C2. Kemudian 0 dikurang 1 yaitu min 1 ya. Berarti C2 sama dengan 1. Nah, dapatkan bahwa C2 sama dengan 1, maka kita substitusikan aja ke persamaan yang pertama deh. Yaitu kita substitusikan, berarti C1 ditambah C2 nya kita dapat 1. Oke, sama dengan 0. Maka C1 sama dengan min 1. Nah, didapatkanlah hasil bahwa C1 sama dengan min 1 dan C2 adalah 1 gitu. Oke. Maka kita langsung saja substitusikan ke solusi umum yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Nah, maka kita substitusikanlah nilai C1 dan C2 yang sudah kita dapatkan. Yuk, substitusikan. Substitusi ya. C1 nya kita dapatkan tadi min 1 dan C2 nya adalah 1. Maka Y sama dengan min E pangkat 2T ditambah 1 dikali E pangkat 3T gitu ya. Kita buat E pangkat 3T saja. Oke deh, didapatkanlah solusi khusus yang memenuhi syarat awal dari soal yang di atas adalah Y sama dengan min E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T. Oke, seperti itu deh mengenai akar rel berbeda. Gampang ya. Oke, kita masuk ke soal mengenai akar kompleks. Nah, jadi soalnya itu tentukan solusi umum persamaan diferensial order 2 dari Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 5Y sama dengan 0. Nah, itulah soalnya, maka kita jawab yuk. Nah, kita lihat di situ ada Y double aksen merupakan turunan yang kedua, Y aksen turunan yang pertama, dan ya gitu ya, dan Y yang terakhir itu enggak ada turunannya, berupa fungsi doang atau konstanta. Jadi persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini adalah kita ubahlah Y menjadi R ya. Berarti kalau Y double aksen R pangkat 2 dikurang 4R ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini seperti apa nih? Kita mau cari akar-akarnya seperti persamaan kuadrat. Maka kita carilah akar-akarnya dengan apa? Memfaktorkan. Coba lihat, ketika kita faktorkan dengan cara biasa apakah bisa? Nah, ternyata nggak bisa ya. Kalau kita kalikan 5, kita jumlahkan atau dikurangkan itu 4, maka tidak ada pemfaktoran biasanya. Maka kita harus menggunakan cara lain, yaitu apa? Dengan pakai rumus ABC ya. Mau pakai kuadrat sempurna juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan rumus ABC. Jadi R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC ya per 2A ya, per 2A. Nah, kita pakai rumus ini nih untuk mencari akar-akarnya. Maka kita substitusikan langsung nilai B nya ya. Jadi itu minus kali minus positif, berarti positif 4 plus minus B nya adalah min 4 tadi ya, min 4 pangkat 2 berarti 16 dikurang 4 dikali A nya adalah 1 dikali C adalah 5. Oke, kita kalikan nanti ya, per 2 dikali 1, A nya 1. Oke, kita bikin pemisahnya, ada jarak di antara mereka biar nggak berantem. Nah, maka itu kita selesaikan sama dengan 4 plus minus
16 dikurang 20. Berapakah itu? Yaitu minus 4/2. Nah, maka minus 4-nya bisa kita pisah nanti ya. Berarti R12 sama dengan 4 plus minus akar 4 dikali akar min 1 ya, per 2. Maka 4 plus minus 2 akar minus 1 itu sama aja dengan I ya. Itulah yang menandakan bilangan kompleks. Nah, akar min 1 ini yaitu I. Maka itu 2I ya, per 2. Maka bisa kita sederhanakan lagi. Kita masing-masing bagikan dengan 2. 4 bagi 2 adalah 2. Plus minus 2 dibagi 2 adalah 1 dikali I ya. Oke, berarti 2 plus minus I berarti hasilnya. Oke deh, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan di lembar yang baru. Ini dia. Nah, itulah R yang udah kita dapatkan tadi. Maka bentuk umumnya dari R itu dalam akar kompleks ya, yaitu R sama dengan lambda plus minus I nu. Oke, maka langsung kita ketahui bahwa lambdanya sama dengan 2 dan nu-nya sama dengan 1 ya, karena disitu cuma I doang. Dapatlah nu-nya 1. Oke ya, 1. Nah, setelah itu coba kita pisahkan lagi ya dengan gelombang-gelombang cinta. Nah, jadi persamaan ini mempunyai akar kompleks, yaitu R1 sama dengan 2 ditambah I ya, dan R2 sama dengan 2 dikurang I gitu ya. Nah, jadi yang mau kita cari sini adalah solusi umum dari persamaan diferensial dari soal tersebut, yaitu bentuk umumnya apa? Y sama dengan E pangkat lambda T C1 cos nu T ditambah C2 sin nu T. Nah, kita substitusikanlah langsung apa yang sudah kita dapatkan, lambda dan nu-nya. Nah, kita substitusikanlah ke dalam. Maka Y sama dengan E pangkat lambdanya adalah 2. Maka kita masukkan berarti E pangkat 2T dikali C1 cos nu T ya, nu-nya apa? 1. Maka 1 dikali T yaitu T. Tambah C2 sin nu-nya adalah 1. Maka 1 dikali T ya, yaitu T. Oke, inilah solusi umum dari persamaan diferensial dari soal akar kompleks tersebut. Oke, masuk kita ke soal lanjutannya. Jadi soalnya masih sama, hanya saja ada informasi tambahan berupa syarat awal, yaitu Y0 sama dengan min 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Oke, kita selesaikan yuk. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan solusi umumnya, yaitu ini kan. Nah, jadi kita mau cari solusi khususnya dan agar mendapatkan nilai C1 dan C2-nya. Maka kita gunakanlah syarat awal yang diketahui. Yang pertama, kita selesaikan untuk Y0 sama dengan min 2. Nah, maka itu kan sama aja dengan YT ya. Jadi kita substitusikanlah nilai T-nya sama dengan 0 ke dalam fungsi Y ya. Kita gantikan, kita substitusikan. Maka E pangkat 2 dikali 0 gitu kan. Kemudian dikalikan dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Iya, udah kita gantikan semua T-nya jadi 0 sama dengan minus 2. Oke deh. Nah, kita selesaikan. Berarti itu ada E pangkat 2 dikali 0, maka E pangkat 0 ya, yaitu 1 nilainya. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada cos 0, hasilnya adalah 1. Kemudian sin 0, hasilnya adalah 0. Nah, maka kita selesaikan aja langsung. Berarti 1 dikali C1 cos 0 1. Berarti tinggal C1 aja ya. Ditambah ya
ditambah 0 karena sin 0 adalah 0. Berarti C1 sama dengan min 2. Oke, didapatkanlah persamaan yang pertama bahwa C1 sama dengan min 2. Nah, kita lanjut ke lembar selanjutnya ya. Kita masukkan untuk nilai awal yang kedua ya, yaitu Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, berarti langkah yang pertama harus kita cari dulu Y aksennya gitu kan. Turunan yang pertamanya apa sih dari fungsi itu? Kita cari Q ya, turunan dari fungsi tersebut. Kita lihat bahwa di sini ada pemisah di antaranya. U dikali V. Iya, itu perkalian dua fungsi ya. Oke, maka kita bisa pakai rumus U aksen V ditambah U V aksen. Itu kan kalau perkalian, maka kita butuh U aksen sama V aksennya. Yuk kita cari. Berarti U aksen turunan dari U nya adalah pangkatnya, kita turunkan, yaitu 2E pangkat 2T. Lanjut untuk V aksen, turunannya adalah ya, karena itu operasi penjumlahan bisa kita pisahkan turunannya ya. Maka untuk V aksen langsung aja gitu maksudnya ya, satu-satu. Oke, berarti kita tinggal turunkan cos T nya aja kan. Berarti turunannya adalah min C1 sin T. Lanjut ditambah turunan dari sin T adalah cos T, berarti ditambah C2 cos T. Oke deh, yuk langsung substitusikan ke rumus U dikali V ya, turunan U dikali V. Maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen. Kita lihat U aksennya adalah 2E pangkat 2T. Maka 2E pangkat 2T dikali V. V-nya adalah C1 cos T ditambah C2 sin T. Itu ya. Oke, kita tulis dulu. Ditambah C2 sin T. Nah, selanjutnya apa? Ditambahkan dengan U V aksen. U-nya apa? Yaitu E pangkat 2T. E pangkat 2T dikalikan dengan V aksen. Nah, V aksennya apa? Yaitu min C1 sin T ditambah C2 cos T. Oke, kita tulis tambah C2 cos T. Nah, udah dapatlah Y aksennya, maka kita sederhanakan aja lagi ya. Kita lihat di sini. Di situ ada E pangkat 2T. Ada juga yang sebelahnya E pangkat 2T. Ada cos, kemudian ada E pangkat 2T juga kan sama-sama, maka bisa kita keluarkan gitu. Jadi nantinya tinggal apa? 2C1 ditambah C2 seperti itu ya. Nah, untuk sin juga seperti itu. Oke, berarti bisa kita keluarkan ya. Apanya yang dikeluarkan? E pangkat 2T sama cos T nya. Oke, E pangkat 2T sama cos T nya. Nah, jadi selain itu apa yang belum tertulis? Yaitu 2C1 ya kan, yang ada cosnya. Kita lihat lagi, yaitu 2C1 ditambah C2. Oke, kita tulis deh. Berarti 2C1 ditambah C2. Nah, lanjut yang untuk sin. Ada juga yang sin ya, sebelah kanan. Nah, maka yang sama kita keluarkan. Berarti nantinya tinggal 2C2 dikurang C1. Oke, kita keluarkan dulu yang sama, yaitu E pangkat 2T sin T. Nah, selain itu apa tinggal? Yaitu, nah sekarang tinggal apa tuh? Ketika kita ambil yang sin aja, ini kan yang mau kita ambil yang sin ya, kita ambil koefisiennya yang di depan gitu. Sinnya udah kita keluarkan, maka tinggal, nah di situ ada 2 ya, 2C2 berarti ya. Kemudian yang di kanan ada minus C1. Oke, itu dulu kita buat. Min C1 ditambah 2C2 berarti. Oke deh.
Nah, kemudian kita apakan? Kita masukkan ke syarat awalnya, yaitu Y aksen 0 ya, Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, kita substitusikanlah ke dalam ke fungsi Y aksen yang sudah kita dapatkan ya, turunan dari Y-nya sudah kita dapatkan. Substitusikanlah, gantikan T-nya jadi 0. Maka 2C1 ditambah C2 E pangkat 2 kali 0 ya. Kemudian dikali dengan cos 0 ya. Gantikan T-nya jadi 0. Kemudian ditambahkan min C1 ditambah 2C2 E pangkat 2 pangkat 0 gitu. Oke, baru sin 0 sama dengan 1 ya kan. Oke deh. Nah, berarti kita selesaikanlah. Nah, berapakah hasilnya? Kita lihat di situ. Ada E pangkat 2 kali 0, yaitu E pangkat 0 1 ya, cos 0 juga 1. Nah, setelahnya ada sin 0 nih, 0, maka kita coret aja ya, hasilnya 0 gitu. Jadi tinggallah hasilnya di sebelah kiri itu aja kan, yaitu 2C1 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, dapat deh kita persamaan yang kedua ya. Nah, jadi tadi kan udah kita dapatkan ya persamaan 1 dan 2, maka kita substitusikan aja ya C1 yang udah kita dapatkan ke persamaan yang kedua. Maka C1 nya adalah minus 2. Kita substitusikan deh, yaitu 2 dikali minus 2 ditambah C2 sama dengan 1. Nah, maka min 4 ditambah C2 sama dengan 1. C2 sama dengan 5. Nah, dapat deh bahwa C2 nya 5 dan C1 nya yaitu min 2. Kita buat garis pemisah ya, biar nggak berkelahi. Nah, jadi kita perolehlah solusi khusus yang memenuhi syarat awal dari persamaan diferensial order 2 ini, yaitu kita substitusikan deh ke solusi umum yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita substitusikan nilai C1 dan C2 nya ya ke bentuk ini. Berarti Y sama dengan minus 2 ya, karena C1 nya minus 2. E pangkat 2T cos T ditambah C2 nya 5, maka 5E pangkat 2T sin T. Yuk substitusikan nilai C1 dan C2 nya sudah kita peroleh ya. Oke lah, sudah siap. Didapatkanlah solusi khususnya Y sama dengan minus 2E pangkat 2T cos T ditambah 5E pangkat 2T sin T. Oke, semangat terus belajarnya ya. Perbanyak latihan soal juga ya, maka kamu akan lebih mengerti. Oke, sekian.